Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Belakangan ini marak perbincangan tentang foto yang beredar di dunia maya yang berjudul atau bertemakan dengan nama Ghazali Everyday. Ya, anak kecil ini meraup keuntungan miliaran rupiah hanya dengan mengunggah fotonya yang unik dengan kesehariannya, ekspresinya sama, kemudian dijual di sebuah situs yang bernama OpenSea, kemudian laku, dan akhirnya anak tersebut mendapat keuntungan sampai miliaran rupiah. Dan bagaimana sebenarnya, apakah hanya Ghazali Everyday yang sebenarnya memiliki keberuntungan seperti ini? Apakah ada orang lain sebelum dia? Untuk itu, ayo kita putar dulu intronya. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, pekerjaan tidak harus ke kantor. Pekerjaan di rumah bisa juga menghasilkan pundi-pundi uang atau pundi-pundi rupiah. Tergantung bagaimana kita kreativitasnya seperti apa. Seperti contoh, sekarang ini banyak sekali toko-toko online, jual beli online. Kalau zaman dulu, nggak ada tuh yang namanya toko berjalan sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak toko yang berjalan sendiri. Artinya kita cukup membeli di rumah, kemudian barangnya akan sampai, setelah itu kita bayar, dan barang pun Anda miliki sesuai dengan keinginan Anda. Bahkan Anda bisa membeli barang di luar negeri tanpa harus repot-repot untuk mengunjungi toko yang jauh di sana. Nah, hal semacam ini dimanfaatkan oleh seorang anak yang bernama Ghazali. Di mana anak ini memanfaatkan yang lagi ngetren sekarang, yaitu sebuah mata uang yang berupa cryptocurrency. Di mana mata uang ini banyak macamnya, salah satunya ada Polygon, ada Ethereum, dan lain sebagainya. Lalu kemudian anak ini mengunggah sebuah foto yang menampilkan keseharian dirinya dengan ekspresi wajahnya yang sangat polos, kemudian wajah tersebut dikumpulkan dan diedit sedemikian rupa, kemudian dia unggah ke salah satu situs perdagangan online yang bernama OpenSea. Kalau Anda biasanya ingin melakukan hal yang seperti itu, biasanya Anda harus membuat akun yang disebut dengan MetaMask. Lalu kemudian nanti akan diintegrasikan di sebuah situs jual beli yang bernama OpenSea, di mana situs jual beli ini biasanya berisi tentang karya-karya digital, yaitu ada foto, biasanya juga ada video, dan juga ada audio. Kemudian nanti kalau Anda beruntung akan ada yang menawar karya digital Anda. Lalu kemudian kembali lagi kepada Ghazali yang menjual foto dirinya ini. Bukan tidak mungkin ya, artinya anak itu kalau dilihat fotonya memang sangat ikonik dan sangat unik, di mana foto anak itu ekspresinya itu loh, ekspresinya datar sekali, kemudian ekspresinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Kemudian anak itu menggabungkan fotonya dan akhirnya mengunggah foto tersebut hingga akhirnya ada seorang pembeli dan akhirnya anak itu pun mendapatkan keuntungan dari foto tersebut hingga miliaran rupiah. Kemudian anak itu pun menjadi perbincangan di netizen-netizen. Tidak jarang banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengikuti jejak langkah apa yang dilakukan oleh si Al-Ghazali ini. Banyak yang membuat akun, kemudian mengunggah fotonya, berharap akan seperti Ghazali nasibnya. Tentu bukan tidak mungkin salah satu dari kita atau salah satu dari Anda akan bernasib sama dengan Al-Ghazali, bahkan bisa lebih beruntung daripada dirinya.
Karena memang sekarang ini semua orang bisa berkarya tanpa dibatasi apapun, semua orang bisa menciptakan karyanya sendiri dengan kehendaknya sendiri dan tentunya bisa menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Maka manfaatkan itu. Nah, lalu apakah hanya Al-Ghazali atau Ghazali Everyday yang beruntung seperti itu? Ternyata kalau kita melihat sejarah, jauh sebelum tahun 2021 dan 2022, sebelum Ghazali Everyday itu viral, tepatnya pada tahun 1996, ada seorang yang bernama Charles Orir. Di mana Charles Orir ini tidak sengaja menemukan sebuah pemandangan yang berlokasi di Napa County, tepatnya di California. Pemandangan tersebut berupa landscape, lalu si Charles Orir ini kemudian mengabadikan gambar tersebut dan memotretnya. Kemudian diberi nama Bliss, di mana kalau Anda biasanya dulu memakai sistem operasi Windows XP, Anda akan menemukan sebuah gambar yang sangat ikonik. Gambar tersebut berupa pemandangan rumput yang hijau indah, kemudian ada pemandangan langit yang biru, dan gambar tersebut adalah gambar yang paling banyak dilihat di dunia. Kemudian gambar tersebut disebut dengan wallpaper Windows XP yang terkenal sampai saat ini. Kemudian gambar tersebut dibeli oleh seorang konglomerat alias yang bernama Bill Gates. Bill Gates tertarik dengan gambar yang bertemakan pemandangan tersebut, kemudian dibeli kepada Charles Orir. Awalnya Charles Orir itu mengunggah videonya, mengunggah fotonya, maksud saya, foto hasil jepretannya itu kemudian diunggah ke situs stok foto. Di mana situs ini dulu sempat ada ya ketika itu tahun 90-an hingga 2000-an. Entah sekarang ada atau tidak. Tetapi terlepas dari itu semua, harganya dari sebuah foto pemandangan landscape itu dihargai kurang lebih 100.000 US dollar, atau kalau kita rupiahkan dengan kurs sekarang lebih dari 1 miliar rupiah. Padahal itu hanya sebuah foto pemandangan, kemudian tidak sengaja menemukan, dan hasilnya pun sangat mencengangkan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat fenomena antara Ghazali Everyday dengan wallpaper Windows XP, oh iya, Windows XP itu kenapa ya kok disebut Windows XP? Windows XP itu sebenarnya adalah jendela, Windows itu adalah jendela antarmuka, kemudian XP itu adalah experience. Jadi XP itu adalah kepanjangan experience. Nah, kita kembali lagi kepada wallpaper Windows XP, kemudian kita bandingkan dengan fenomena Ghazali Everyday, akan menemukan titik temu di antara kedua fenomena atau kejadian ini, atau faktor keberuntungan yang dimiliki oleh kedua orang laki-laki ini. Dimana kalau Ghazali Everyday itu memanfaatkan NFT atau cryptocurrency yang sedang booming sekarang. Sedangkan kalau Charles Orir itu memanfaatkan, pada waktu itu Bill Gates mencari sebuah wallpaper yang kira-kira cocok untuk dilakukan atau cocok untuk diaplikasikan ke Windows XP-nya. Dan ternyata hasilnya adalah ditemukan sebuah foto yang sangat fenomenal dan paling ikonik di dunia, yaitu Bliss, atau tempat yang ada di Napa County di California. Kalau Anda sekarang ingin tahu tempatnya, Anda silakan bisa kunjungi di Google Street View. Di sana Anda akan menemukan foto yang diambil atau yang dijepret oleh Charles Orir pada tahun 1996. Lalu apa benang merahnya dari kedua kejadian ini atau kedua faktor keberuntungan ini? Yang pertama, semua orang bisa mengekspresikan karyanya dan semua orang pasti memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua adalah semua karya seni itu ada apresiasinya.
Semua karya pasti ada apresiasinya. Anda pun bisa mengapresiasi, orang lain pun juga bisa mengapresiasi karya seni Anda, baik itu karya seni digital ataupun non-digital. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah karya seni itu harus ikonik dan harus original. Ini yang terpenting. Di mana pada waktu itu, pada pengambilan jepretan wallpaper Windows XP, banyak yang mengira bahwasanya itu adalah foto editan, hasil foto rekayasa. Ternyata tidak demikian. Charles Orir ini adalah seorang fotografer ternama pada waktu itu. Dan kemudian beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya banyak yang tidak percaya bahwa foto landscape itu pada waktu itu belum banyak yang percaya bahwa itu adalah benar-benar real fotonya. Ternyata ketika dicek, foto itu memang benar-benar otentik dan benar-benar ori hasil dari jepretan seorang fotografer. Pun juga demikian, ketika kita melihat di era sekarang di mana Ghazali Everyday ini sanggup meraup keuntungan miliaran rupiah, ya karena fotonya memang benar-benar original, benar-benar ikonik dan benar-benar otentik dengan dirinya. Bukan seperti yang ada sekarang, artinya banyak foto-foto yang diunggah di beberapa media sosial diedit sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang berbeda dari yang originalnya. Ingat, karya seni yang bagus adalah karya seni yang original, bukan diedit. Karya seni yang bagus, karya seni yang sangat menawan adalah karya seni hasil dari jepretan Anda sendiri atau karya seni original Anda sendiri, bukan diedit tanpa embel-embel apapun, tanpa titik bengek apapun. Itulah karya seni yang bagus. Bukan tidak mungkin kalau Anda menguploadnya, kalau Anda membuat semakin ori, akan ada keberuntungan atau akan ada orang yang melirik karya seni Anda. Jadi sekali lagi kalau kita menarik ke belakang, menarik ke era sekarang, antara wallpaper Windows XP yang sangat fenomenal itu dengan Ghazali Everyday yang sekarang ini sedang trending, adalah kualitas atau karya seni Anda itu harus benar-benar original. Silakan Anda berkreasi sebaik mungkin, silakan Anda berkreasi seunik mungkin, seori mungkin, dan usahakan jangan menjiplak karya orang lain. Karena kalau Anda dijiplak oleh orang lain, ya Anda tidak mungkin rela begitu saja. Silakan Anda berekspresi sebaik mungkin, dan bukan tidak mungkin suatu saat Anda akan meraup keuntungan dari hasil jerih payah Anda itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan video ini menjadikan motivasi kita untuk terus berkarya, untuk terus menabur kebaikan, dan pastinya karya itu bisa dinikmati selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.